Seminar Internasional Bahasa dan Sastra Daerah pertama. Langsung saya bacakan yang ketiga sekalian ya, Prof. Iya, silakan. Karena mungkin agak bersinggungan juga ini. Izin bertanya untuk Pak Suwardi dari Pak Jaya Kusuma di Palangkaraya. Penciptaan sebuah karya sastra, khususnya puisi, seberapa pentingkah momen yang kita alami saat kita membuat atau mencipta sebuah puisi? Sebagaimana penjelasan Bapak tadi, saat berolahraga dan Bapak melihat net, maka lahirlah sebuah karya sastra atau puisi. Sementara itu dulu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga dari Mas Jaya Kusuma, momentum. Momentum ini memang sangat penting di dalam pembuatan penciptaan karya sastra. Orang itu kalau sedang sedih, sedang susah, bahkan kalau jiwanya itu kreatif, orang itu kalau sakit itu justru malah menciptakan karya sastra yang luar biasa, karena di dalam diam, di dalam dia memandang eternit, dia memandang apa genting dan seterusnya. Nah itulah perenungan yang sebenarnya sangat luar biasa. Cuma masalahnya sekarang bagaimana pengarang itu, penyair itu mengubah momental menjadi monumental. Ini momental itu adalah suasana yang membangun karya sastra itu. Tetapi bagaimana menciptakan momental itu menjadi sebuah karya yang monumental. Nah ini yang tugas sastrawan. Kalau hanya sekedar merekam dari yang pernah dialami, yaitu jadilah kurang monumental. Seperti misalnya pas hari raya, hari Idul Fitri, lahir cerpen Idul Fitri. Ya boleh, tetapi harus ada monumentalnya di sana, tidak hanya sekedar monumental. Pas Idul Adha lalu muncul cerpen tentang Idul Korban, tentang penyembelihan dan seterusnya. Boleh itu semacam itu. Yang penting bagaimana mengubah realitas menjadi sebuah fenomena yang mungkin transenden, mungkin juga punya nilai profetik dan seterusnya. Begitu Mas Anang yang bisa saya jelaskan dari 3 pertanyaan. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Jadi yang intinya dari 3 pertanyaan tadi, kalau bisa saya rangkum adalah bagaimana kita membuat sesuatu yang momental, jadi apa yang terjadi saat itu menjadi monumental. Monumental, ini yang paling penting. Terima kasih, Pak Prof. Ya, sampai saat ini di Ibu peserta Sinar Bahtera, apakah masih ada yang ingin berdiskusi? Ada Pak Jaya. Ya silakan. Pak Jaya. Ya, terima kasih Pak Anang. Ini kepada Pak Profesor Suwardi. Berbicara batasan penciptaan sebuah karya sastra tadi, khususnya puisi, itu kan batasan-batasan itu perlu ya Pak. Nah, dengan adanya penciptaan sebuah karya sastra khususnya puisi, batasan-batasan itu perlu ya. Nah, dengan adanya batasan itu, maka puisi tadi katanya jadi padat, harus padat. Nah, ini kan terkait juga momental dan monumental tadi ya. Nah, pertanyaan saya, batasan itu tuh perlu ya Pak? Enggak, maksudnya batasan itu batasan apa? Dalam penciptaan sebuah puisi. Batasan yang kira-kira mungkin tidak menyinggung orang, atau karena ini kan karya sastra. Karena yang membacanya itu kan banyak gitu. Ya. Tulisan kita. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Mas Anang, bisa saya jawab? Silakan. Ya. Jadi begini, yang saya maksud dengan batasan itu, atau saya menangkap batasan-batasan di dalam sebuah karya sastra, terutama puisi, agar mencipta puisi yang lebih kental, yang lebih padat. Ini tidak berarti bahwa kita itu di otak. Artinya bahwa
kita itu lalu menjadi tidak bebas. Yang paling penting bahwa batasan itu tidak terkait dengan SARA. Kalau di Indonesia itu, asal tidak terkait dengan SARA, saya kira itu kita akan aman. Tetapi kalau kita menyinggung salah satu agama, ras, ini yang berbahaya, akan membahayakan karya-karya kita. Karena itu harus kita pikirkan betul dan kita baca ulang. Adakah yang, karena kadang-kadang pengarang itu sebenarnya menuliskan itu kan simbolik, tetapi kadang-kadang dibaca oleh orang lain itu menjadi wah ini SARA, wah ini sangat terkait dengan etnis tertentu dan seterusnya. Nah, ini oleh karena itu harus ya perlulah batasan-batasan itu supaya tidak menyinggung termasuk agama. Yang paling bahaya itu agama. Misalnya tentang daging babi, tentang Ka'bah, haji dan seterusnya. Nah ini kalau ya kita akan bersentuhan dengan pemerintahan ya biarpun sekarang ya contohnya yang MGC itu, tetapi kalau MGC kan jelas-jelas itu, jelas-jelas sekali. Tetapi kalau di dalam karya sastra, ini memang karena terselubung ya, yang penting kita hati-hati dengan istilahnya pembatasan itu kita hanya waspada saja, baca ulang, jangan sampai ada terkait dengan SARA di dalam mencipta puisi itu. Kalau terkait dengan itu, pasti suatu saat akan bersentuhan dengan pembaca dan karena karya sastra itu akan terus akan dibaca oleh orang terus, ya akhirnya orang akan bersentuhan dengan pemerintahan. Iya, kira-kira semacam itu Mas Jaya. Semoga bisa membuka ruang untuk berdiskusi yang lebih seru yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Prof atas jawabannya. Pak Anang.